undang ini dia. Masih depan aja mas, karena mas Kim. Oke, kita akan undang yang pertama bergabung bersama dengan kita produser dari Cinemaku Pictures Umay Syahab. Selanjutnya produser dan juga pemeran Alia Prilly Latukonsina. Selanjutnya produser dan pemeran band ini dia Brian Domani. Yes, ini dia Brian Domani. Selanjutnya penulis skenario ada Junisha Aurelita. Dan sutradara kita ini dia Daniel Rifki. Dan tentunya jajaran cast dari film Patah Hati Yang Kupilih kita undang Indian Akbar. Baik, selanjutnya ada Mbak Rowena Umbo. Selanjutnya juga ada Om Willow Bevers. Dan kita undang nih, ini dia adalah debut untuk film panjang pertamanya. Tepuk tangan dong untuk Niki Putra. Baik. Kasih pose dulu. Ya, kasih pose dulu dong Nikla. Oke, sudah lengkap ya semuanya ya. Terima kasih ya. Boleh Bang Dias, silakan dimulai Bang Dias. Belum dipanggil. Belum dipanggil, ulang, dipanggil dulu. Ya, kita sambut Arafa Haryanti. Oh, Bukan, ini dia Halda Arianta. Asik. Lengkap sekarang sudah. Dan tadi setelah menonton di depan teman-teman cast dan filmmaker, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Apa? Freya mana? Om Ben, Mama Alia, Freya ditanyain. Freya masih les. Ntar gala premier datang. Anaknya masih les, tunggu dulu ya. Les masak Kita ya. harus nungguin dia. Kita ganti sama Halda dulu ya. Anda jadi Freya. Aku sama imutnya kok. Mana simutnya? Mana simutnya? Imut. Amit itu ya. Jadi dari setelah menonton kita pengen denger dulu respon dari teman-teman yang ada di sini ya, di depan teman-teman cast dan filmmaker. Gimana teman-teman setelah menonton tadi? Terus sedih, bangku, terharu. Nih kita tanya, Prilly, Brian kita tanya. Tadi banyak yang merespon. Siapa di sini yang lagi menjalani hubungan beda agama? Banyak ternyata. Yes. Ya. Jangan gitulah. Jangan gitulah. Oh ya, penonton siapa yang lagi teman-teman media? Banyak ternyata yang relate dengan Ben dan Alia. Gitu maksudnya. Jadi kayak ini yang merasa relate banget. Pantesan tadi di sebelah saya bahkan ada bapak-bapak cowok, Mas Tommy mana itu menangis ya ikut sedih dari teman-teman media. Ini kita pengen dengarkan juga langsung dari Umay mungkin Mai, wakili produser dari Cinemaku Pictures. Patah Hati Yang Kupilih, pengen tahu yang ingin disampaikan sebenarnya dari Cinemaku kali ini melalui Patah Hati Yang Kupilih apa sih Mai? Karena banyak rasa nih yang ternyata diterima oleh teman-teman penonton. Siap. Assalamualaikum, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih untuk teman-teman cast dan kru juga yang sudah berkontribusi banyak untuk film Patah Hati Yang Kupilih. Kalau cerita sedikit, Patah Hati Yang Kupilih itu diawali dari cerita yang sudah pernah ada juga sebelumnya. Hari Ini Kenapa Naira, lalu kita buat dan adaptasi mungkin, tapi dengan cerita yang lebih mature, cerita yang lebih dewasa, tapi juga bisa tetap relate sama teman-teman yang mungkin sedang menjalani hubungan dengan pandangan dan prinsip dan agama yang berbeda mungkin, kira-kira kayak gitu. Nah dari Cinemaku ngobrolnya berapa lama antara Umay, Prilly dan teman-teman di Cinemaku untuk akhirnya pemilihan sutradara jatuh ke Mas Daniel Rifki nih? Kayaknya kalau kenal sama Mas Daniel, kita bertegur sapanya udah agak cukup lama, tapi belum pernah dapat kesempatan bekerja sama bareng. Dan ketika kita memilih siapa yang akan kita tentukan untuk menjadi sutradara, ya langsung kepikiran Mas Daniel juga kira-kira gitu. Siap, Umay terima kasih. Umay kita ke Mas Daniel Rifki. Mas Daniel sebagai sutradara, kita pengen tahu dong Mas, kan yang diperlihatkan tadi ke kita adalah cerita bagaimana proses pendewasaan masing-masing karakter. Nah ini gimana Mas untuk treatmentnya dari Mas Daniel di film ini kepada karakter-karakternya? Silakan.
Ya, terima kasih. Ditunjuk karena tua aja sebenarnya ini. Jadi lebih dewasa gitu kontennya. Iya, jadi yang ingin kita coba kali ini bareng Sinemaku adalah sebuah bentuk cinta yang lebih dewasa. Cinta yang nggak cuma egois untuk kebahagiaan aku seorang, tapi bagaimana sebuah cinta yang menumbuhkan dan bisa merangkul perbedaan. Ya Mas, kalau tadi kita nonton itu ngerasa banyak scene-scene yang padat tuh Mas. Kalau ngerasanya kayak kita jadi ngerasa diajak ngobrol sama karakternya, diajak ikut ke dalam. Nah, ada treatment khusus kan Mas terkait pengambilan gambar tadi Mas? Nah, beruntung banget saya kerja dengan kedua aktor utama Prilly dan Brian yang library kisah cintanya cukup luas sekali gitu ya. Jadi saya tinggal request sih sebenarnya. Luas tuh kata lainnya apa Mas kalau boleh? Pengetahuannya luas ya, pengetahuannya luas gitu. Jadi tinggal request gitu kalau ada mood seperti ini, adakah pengalaman kalian seperti itu yang bisa di-share pada emosinya. Tidak harus sama persis dengan kehidupan nyata, tapi paling nggak ada kualitas emosi yang pernah terjadi gitu. Dan kita bisa generate itu banyak sekali dari mereka berdua gitu. Bahkan dengan aktor kecilnya pun cukup bisa menghidupkan karakternya gitu. Yes, Mas Daniel, terima kasih tepuk tangan dong untuk Mas Daniel Rifki. Thank you Mas Daniel. Kita ke penulis skenario, kita ada Junisha. Hai Junisha. Kita pengen tahu Junisha gimana proses menuangkan ide ceritanya dan juga dari mana mungkin kalau boleh di-share lagi ke teman-teman media inspirasi cerita ini sehingga menjadi skenario yang indah dan mengharukan. Silakan. Cerita ini awalnya emang kita seperti yang Boy bilang tadi dari cerita Hari Ini Kenapa Naira. Cuman setelah kita obrolin lagi kita pengen ngasih sesuatu yang lebih dewasa dan berujung kepada suatu statement yaitu saling menerima gitu, menerima situasi bahwa nggak semua hubungan itu kadang bermodalkan cinta aja gitu. Jadi cinta aja sebenarnya nggak cukup dalam sebuah hubungan, ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa dipertimbangkan sehingga akhirnya orang itu harus merelakan cintanya untuk tidak berlanjut gitu. Nah, karena kita mau mengarah kepada statement tersebut, maka lahirlah ide bagaimana kalau dalam hubungan itu nggak cuma ada mereka berdua, tapi ada anak di situ gitu. Jadi selain ada halangan restu orang tua, ada juga sosok anak yang harus kita pertimbangkan masa depannya dia akan seperti apa kayak gitu sih. Proses riset dan developmentnya kamu berapa lama gitu? Karena kan tadi kalau Mas Daniel bilang kalau ngobrol sama Brian sama Prilly udah banyak nih kisah perjalanannya gitu ya. Nah kalau buat kamu sendiri gimana? Kalau developmentnya itu sekitar 4 bulan. Jadi di situ tim penulis sama sutradara juga sama tim kreatif film aku semuanya itu ngobrol, saling diskusi dan bahkan riset langsung juga ke orang-orang yang pernah menjalani hubungan beda agama gitu. Jadi kita ngobrol di sana dan melihat perspektif langsung dari mereka gimana saat mereka menjalani hubungan beda agama itu dan bagaimana akhirnya gitu. Kalau ada yang lanjut kita tanya akhirnya seperti apa dan yang berpisah pun kita juga tanya bagaimana hasilnya dan dari emosi-emosi itulah kami kumpulkan dan kami sarikan dalam skenario Kata Hati Yang Kupilih ini. Tepuk tangan dong buat Junisha. Terima kasih. Kita ke Prilly atau Mas Zina. Prilly, ini kita pengen tahu dari sudut pandang sebagai produser dulu juga. Kita pengen tahu di akhir tahun ini film Indonesia lagi menarik banget dan Sinemaku hadir dengan tontonan yang relevan dengan banyak teman-teman penonton di Indonesia. Apa yang pengen disampaikan Pril kalau dari Prilly melalui cerita Kata Hati Yang Kupilih ini? Silahkan. Sebenarnya sih adanya film ini tuh salah satunya juga karena waktu Hari Ini Kenapa Naira di sosial media itu komennya sampai 14.000 gitu, bahkan lebih, dan isinya itu bukan ngekomenin karyanya tapi malah mereka curhat. Nah jadi kan kayak ada 14.000 orang yang tiba-tiba curhat di kolom komentar menceritakan tentang kisah cinta dia karena satu cerita yang kita angkat nih waktu itu di sebuah series. Terus kita bacain, bahkan ada yang kayak buat kamu kalau kamu nyasar di kolom komentar ini, aku masih sayang, gitu-gitu ada beneran. Nah terus akhirnya kita ngerasa ternyata cerita ini tuh dekat banget ya sama orang-orang karena walaupun saya katanya kisah cintanya luas banget nih pengetahuannya, tapi saya sebenarnya nggak relate sama perbedaan agama atau apapun itu. Mungkin relate-nya sama yang perbedaan visi atau perbedaan keyakinannya lebih ke dia yakin saya nggak yakin gitu ya. Jadi bukan ya perbedaan keyakinan yang agama gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mau sampein apa,
Yang pasti pengen ngejadiin film ini tuh kayak diary mereka juga, atau kayak menjadi wadah untuk mereka mungkin bisa cerita lagi, bisa ngajak teman-teman atau sahabatnya yang kalau nonton ini akhirnya jadi ada diskusi, karena kita tahu kan film itu bisa memancing banyak banget diskusi gitu. Ya jadi di film ini sebenarnya memperlihatkan kenyataan satu kisah yang mungkin dekat sama penonton, jadi semoga ini bisa menjadi teman baik buat penonton yang nanti nonton gitu. Yes, terus gimana Prilly untuk mengeksplorasi emosi karakter, karena di sini lo peran sebagai orang yang lebih dewasa kan dengan kondisi sudah punya anak. Nah, gimana tuh Pril untuk mengeksplorasi emosinya dari Prilly? Sebenarnya nggak relate, pastinya kan jadi ibu ya. Belum pernah tahu gimana sama anak kecil gitu jadi ibu dan segala macam. Cuma yang ada persamaan antara aku dan karakter Alia adalah kita sama-sama nggak tahu caranya jadi ibu gitu. Emang Alia belum tahu caranya jadi ibu karena dia menjadi ibu di usia muda. Nah, Prilly juga nggak punya pengetahuan atau memori jadi ibu tuh kayak gimana. Itu persamaannya. Cuma ada hal-hal yang memang harus aku pelajari lagi, harus aku survei lagi, kayak kalau ibu muda itu ada perbedaan kayak komunikasinya sama anak, sama mungkin yang mereka punya anaknya di usia yang lebih dewasa gitu. Gimana mereka nge-treat anaknya, apakah nge-treatnya jadi kayak temen atau malah karena dia ngerasa muda jadi kayak kakak dan adik, kayak gitu-gitu sih yang lebih aku survei gitu ya. Dan emosi dan kompleksitas kisah cintanya kan juga aku nggak relate ya. Karena ini Alia seperti yang bisa teman-teman lihat di trailer dan yang udah nonton juga, dia ada di tengah-tengah antara pilihan yang berat dan gimana dia harus memilih bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk anak gitu. Nah, jadi emosi-emosi menjadi orang tua yang mikirin anak, bukannya cuma mikirin diri sendiri, apa yang terbaik buat anak tuh sebenarnya lumayan sulit buat aku. Makanya pas take juga akhirnya suka banyak diskusi lagi sama Mas Daniel kayak, tapi kan ibu tuh mungkin gini kali ya, mamahku mungkin gini kalau sama aku, atau kalau boleh gak sih egois aja jadi ibu, mendingin kita dulu baru anak. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan yang ngaruh banget juga nanti buat karakternya gitu. Iya, tepuk tangan untuk Prilly lah, terima kasih Prilly. Kita ke Brian dong nih. Brian, kita pengen tahu gimana seorang Brian mengeksplor karakternya di sini karena dinamika lo sangat tinggi di sini. Ketemu berhadapan sama Alia, berhadapan sama ibunya Alia, Betul. dan berhadapan juga sama Freya, So Freya. dan sama ini dia Fadil, ya kan? Jadi lu banyak banget layer-layer emosi yang ditantang di sini dari sinemaku. Lumayan Gimana, sih, Brian? emang yang membuat aku tertarik banget main sini. Soalnya pertama jadi papa. Papa yang boleh kalian tiba-tiba. Ya. Kalian pasti ngerti lah maksudnya apa kan? Yang dia Jeng. Mic drop. Tiba-tiba jatuh mic-nya. Iya. Namanya nggak disengaja. Iya, yang Silakan, dimana Brian. untuk dia kisahnya belum selesai. Ya. Dan tiba-tiba ditambahin kisah baru lagi yang dia terpaksa harus coba menerima, coba untuk berjuang untuk tujuan dia yang dia kira awalnya, aku harus kayak gini nih, cara yang paling benar adalah gini. Tapi ternyata jalannya cerita yang aku bisa bilang Ben tuh orang yang lumayan mikirin diri sendiri kali ya di awal-awal cerita. Tapi dia belajar banyak banget dari Alia, Fadil, mamanya Alia, dari Freya pun. Ya. Dia sadar kalau sebuah kisah cinta bukan hanya tentang kita saja, tapi tentang semua orang di sekitar kita juga. Apalagi di Indonesia ya. Ya. Kita menikah, bukan kita doang menikah, tapi keluarga kita yang menikah. Dan di sanalah mulai, aduh gimana nih, kita kira gara-gara beda keyakinan, tapi ternyata masalahnya lebih baik lagi gitu. Ada masalah tentang didikan orang tua beda, masalah finansial beda gitu. Jadi emang banyak hal yang aku harus pelajarin juga. Syukurnya sama tim kreatif sama Mas Daniel juga banyak cerita tentang rumah tangga gimana gitu, atau kamu pernah pacaran kayak gini nggak? Fadil gimana rasanya jadi back burner, buat kamu gimana? Dan kita juga didampingi sama Mas Rukman Rosadi. Ya. Dan kita bahas semua adegan bener-bener kayak, ini kenapa? Harusnya gimana? Wah, itu panjang banget setiap adegan. Dan sangat bersyukur begitu sih.
sangat kebantu. Yes, dan Brian di sini kan akhirnya bertemu dengan Dapper dan sambil masak ya kan. Karena in real life lo kan juga sedang masak tuh. Nah, gimana akhirnya Ben dikasih porsi itu, Brian? Senang sekali, tapi ternyata adegannya riwayat ribet-ribet ya. Jadi aku suka masak, tapi aku nggak pernah mikir untuk masak sambil berdialog. Yang dimana juga masaknya bukan aku masak sendiri, tapi juga masak sama anak kecil. Iya. Yang harus lebih pelan, lebih menjelaskan. Yang biasa aku masak diri sendiri aja, tapi akhirnya harus menjelaskan. Sama mungkin sama kisah cintanya yang Ben selama ini lakuin. Dia masak sendiri nih. Ya. Dia cinta sendiri, tapi ternyata dia harus lakuin buat orang-orang. Dia belajar buat orang sekitarnya dia. Gitu. Karena tadi kita tanya ke teman-teman di sini, siapa yang mau dimasakin sama Om Ben? Tuh. Om Ben ya, bukan Brian ya. Om Ben ya. Mau Om Ben apa Brian yang masakin? Oh, gampang berubah ya kalian. Brian Domani, terima kasih. Thank you. Adam bisa masak juga loh, Adam. Wah, ada bener. Bisa. Iya. Jadi sebenarnya pas shot ke tangan aku tuh tangannya dia. Oh, Iya. gimana kamu akan? Beda ke tangannya? Ini masih tuh. Bulunya beda ya? Gimana adegan masaknya tuh kalau boleh diceritain nih? Pas adegan masak mie kodok tadi nih. Wah, luar biasa sekali ya aku dengan Fania itu. Bagaimana Fania? Kita masak waktu itu? Kita mah masak udah kesehari-harian kita nggak sih? Betul. Ngegodok-godok apa sih nih kalau boleh tahu? Wah, lempar lagi. Tapi perbedaan itu pun kita tunjukin dari bentuk makanan juga. Iya. Sama-sama mie, tapi beda itu cara pembuatannya, rasanya, dan what goes into it lah. Kan ada mie godok, yaitu keluarganya Alia, sama kita olio ya. Iya. Ya, sama-sama mie tapi different gitu. Wow, ternyata di Iya. sampai di situ ya Ada filosofi kesananya, dari iya. makanan yang disajikan juga ya. Yang akhirnya kalau kita nonton ada kesatuan kan. Betul. Endingnya dia. Nah, jangan spoiler ya teman-teman ya. Apa tuh kesatuan ya? Iya. Bentar. Siap. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Lagu, terima kasih. Brian Domani, terima kasih. Kita ke Indian Akbar yang sebagai Fadil sini hatinya sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat Indian Akbar. Lu gimana saat? Fadil ya, Fadil. Yes, Fadil. Akbar juga. Lu gimana saat dipercaya jadi karakter Fadil yang sangat punya hati yang sangat besar? Eksplorasi gimana? Susah nggak masuk ke kehidupannya Fadil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang semua. Kalau gimana rasanya yang pasti deg-degan banget. Karena waktu pertama kali ditawarin, ini tuh kalau bahasaku adalah Fadil tuh pesona pria matang. Iya betul. Bener gak? Matang, dia secara emosi udah matang, stabil, secara finansial cukup lah, stabil gitu. Dan dia sudah pasti memilih Alia dan juga Freya gitu, menerima semua konsekuensinya. Pertanyaannya apakah saya bisa mencerminkan karakter itu kan susah ya. Akhirnya saya banyak diskusi sama Pak Daniel. Pak Daniel tuh berkali-kali, kamu harus lebih mature lagi, kamu harus lebih tenang, lebih stabil. Ternyata susah, menjadi pria dewasa tuh susah. Apa yang paling dekat antara karakter Indian Akbar in real life sama karakternya Fadil? Yang paling dekat yang ini nih, aku belajar dari karakter ini adalah ternyata ujian mau menikah itu susah ya, berat ya. Iya kan? Ini kan posisinya kita udah tunangan, mau menikah, tiba-tiba mantannya datang. Ternyata ada hal-hal yang di luar kuasa gitu ya. Ternyata Fadil baru sadar, ternyata dia di posisi second choice. Oke. Di sisi back So burner. cantik si Alia itu ya. Iya. Akhirnya aku kasih pilihan yang mau pilih siapa, silahkan. Tadi teman-teman di sini tim Ben apa tim Fadil sih sebenarnya? Ben mbak ternyata. Fadil lah katanya. Oh, nggak apa-apa. Saya tim Adam sama Fania. Fania. Soalnya kisah cintanya sebenarnya kisah cinta mereka berdua. Betul. Cinta tentang mereka ya. Indian Akbar, terima kasih. Thank you. Kita akan dengarkan dulu sudut pandang dari orang tua di sini karena menarik juga nih sudut pandang orang tua. Ada Mbak Rowena dan juga Om Willem. Kita pengen tahu gimana mendeliver dengan yang sudah diberikan sama teman-teman dari Sinemaku terkait karakter ini karena krusial sekali apa yang menjadi keputusan dari orang tua. Mbak Rowena dulu, silahkan. Selamat siang semuanya. Terus terang waktu menerima tawaran untuk ikut bisa di proyek ini, sesuatu yang apa ya, kehidupan.
kehidupan yang terjadi di banyak orang dan itu nggak mudah. Apalagi saya di sini, kita ya Pak ya posisinya sebagai orang tua, dan saya percaya dimanapun yang namanya orang tua, sekalipun itu mungkin bagi anak itu kayaknya nggak make sense atau menyakitkan hati, padahal orang tua ingin yang terbaik sebenarnya untuk anak. Gitu. Karena kan namanya orang tua pasti udah punya pengalaman hidup. Kalau orang bilang garam dunianya udah tahu, jadi mungkin anaknya mau jalan ke situ udah tahu nih arahnya ke situ, ntar lo ke sini nih. Nah, sebelum itu terjadi biasanya orang tua kan sudah coba untuk mencegah. Tapi kan kembali lagi anak mempunyai jalan dan kehidupan yang harus dia laluin yang di luar kuasanya orang tua. Yes, itu dia Mbak Rowena. Terima kasih. Om William, kalau dari Om William seperti apa? Ya, tetap bagaimanapun juga antara logika dan perasaan itu susah digabungkan, seringkali berantem. Namun memang ada kalanya di mana kita harus kompromi dengan salah satunya. Yang tidak pernah lupa dan tidak pernah kita tinggalkan adalah merasakan hal-hal yang hadir dalam kehidupan kita dengan berbagai kelengkapannya. Kelengkapan itu syukur-syukur semuanya bagus, tapi baik dan buruk menyatu dan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga dalam memerankan papahnya Ben, saya sama Mama dan sama Mas Daniel diskusi kecil, ini mana yang otak kiri, mana yang otak kanan antara Papa Mama ini. Kemudian kami berembuk, oke, Mama, poin utamanya lebih ke prinsip, lebih ke perasaan seorang ibu. Papa lebih ke logika, namun Papa juga punya kewajaran sosial yang harus dijalani, sehingga instead of maju ke depan untuk dua pilihan, melarang atau menganjurkan, Papa memilih untuk tetap menjalani apa yang menjadi rutinitasnya dan diserahkan kepada anak-anak yang sudah dewasa untuk memutuskan. Begitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Om William. Thank you. Kita ke Niki dan juga Halda nih. Nah, ini nih. Adam dan Fania nih. Nik, gimana Nik? Akhirnya film pertamanya ditonton segini banyak orang. Gimana nih? Gimana acting dia ini film pertama dia? Coba, acting Niki gimana? Lucu. Alhamdulillah, makasih Bang. Ya, sebenarnya kalau masih nyimpen 250 tadi masih nyimpen tadi. Ya, nanti aku kasih Bang. Pokoknya aku sih pribadi senang banget ya Kak Dias. Pertama sebagai status aku penyandang keluarga artis. Yes. Itu dia. Mungkin sekarang aku udah bisa menyusul keartisannya gitu ya. Dan apalagi bersyukur banget diajakin Umay juga untuk main di project ini bareng teman-teman cast yang sangat luar biasa yang aku idolai dari dulu. Ini teman aku loh teman-teman sekarang nih Brian Doman. Kita mau jalan-jalan bareng kan? Iya betul ya. Oke. Bayarin ya. Nge-build chemistry-nya gimana sih sama Halda bisa nge-blend itu? Boleh ceritain gak nih? Kalau sama Halda sih, dia kan orangnya orang terberisik di dunia ya. Iya. Jadi kalau nggak ada dia tuh kurang seru gitu. Tapi kalau misalkan ada Halda tuh aku selalu ngobrol bareng. Kalau misalkan kita lagi kayak syuting juga kita tetap ngobrol gitu dan segala macam sih. Terus ya sebagai saksi bisu Alia dan Ben, iya kan? Iya. Kita berdua sih sangat menikmati peran tersebut ya. Karena percintaan yang terjadi, percikan-percikan, wah. Aku sering melihat itu di dunia nyata. Tapi kita tuh lumayan berpengaruh tahu sebenarnya di sini. Iya, berpengaruh banget ya. Gimana terus Halda? Kalau nggak ada kita berdua, itu bocilnya si Alia agak ada yang ngejagain. Itu dia tuh. Mie godok bangkrut kalau nggak ada kita. Iya. Benar. Kalau Halda gimana dah? Ini kan juga bukan pertama kali bareng sama Sinemaku. Iya kan, sebelumnya ada Mas Sinemaku dan sekarang sama Sinemaku lagi. Tepuk tangan dong buat Halda dong. Gimana di lokasi keseruan syuting? Kita seru banget, terus kita kayak ngeblend chemistry kita sebenarnya agak-agak, duh mau di gimana ini gitu. Kita mikir banget. Soalnya sebenarnya kita karakternya tuh di sini apa? Teman level 2. Gimana tuh maksudnya teman level 2 nih? Nah,
Jelasin. mungkin kalian cuma ngiranya ini cuma sekedar karyawan kan? Betul. Tapi kita sebenarnya teman level 2. Kayak adalah percik-percikan yang romantis-romantisnya gitu. Iya. Oh. Romeo dan Juliet, tapi tangannya bau kol. Ya ibarat kayak gitu. Karena masak mie godok. Iya betul. Iya. Kalau buat Halda berarti lebih susah tadi pas adegannya sama Niki atau sama Brian Domani? Sebenarnya kalau sama Brian ya, akrab banget ya, main Brian aja. Sebenarnya gue kayak, kayak ngawang. Kayak ini sebenarnya kok gue tatapannya sama Brian gitu ya. Udah tatap Brian tuh. Gak bisa bang, gue takut jatuh cinta bang. Gak bisa gue kalau sama orang ganteng bang. Kalau sama Niki tuh kita satset dah, pokoknya kayak temen aja kita mah gitu. Jadi chill aja Nik ya. Berarti gue gak ganteng ya? Nggak Nik, lu cakep. Makasih ya Raya. Ganteng bang. Gue juga gugup kok, getar dikit. Dikit. Oke, Halda, tepuk tangan juga dong buat Halda. Pengen tanya ke Umay sama Prilly sedikit. Pemilihan ada Niki dan Halda menarik nih. Kita pengen tahu dari Sinemaku seperti apa sebelum ke teman-teman media. Silakan, Pril. Ya yang pasti ini kan kisah cintanya udah sangat menjelumet ya. Jadi pasti kita butuh teman yang selalu nge-support gitu kan. Seperti yang tadi Alda bilang, ini teman level 2 emang benar gitu. Karena buat Aldanya sendiri, kehadiran Niki sama Alda tuh bukannya cuma Niki sama Alda, Adam sama Fania. Karakternya Adam sama Fania tuh bukannya cuma karyawan di tempat resto mamahnya gitu, tapi emang mereka yang ngerti Alia, makanya ada sesuatu yang dibantuin sama mereka berdua kan, supaya Alia urusannya lancar gitu ya, ngumpet-ngumpetnya. Dan pastinya kita butuh aktor ya gitu. Aktor, Nik, udah aktor nih. Nah, itu duduk aktor, dia jadi Brian. Pastinya kita butuh pemain yang bisa membawakan teman level 2 itu menjadi fun gitu. Dan sebenarnya pasti kita semua punya kan teman level 2 itu di hidup kita. Betul. Gitu. Dari teman kantor tiba-tiba jadi tahu kisah cinta kita, tahu kisah personal kita gitu. Dan akhirnya dibuat sama tim kreatif dan sama JH juga karakternya sangat menyenangkan gitu. Siap, Prilly, terima kasih. Umay mau menambahkan, May? Sebenarnya kalau Niki kan karena gue tahu dia sempat les acting kan. Betul. Les acting juga. Okay. Terus kayak waktu itu lagi makan bareng sama dia karena sambil lagi nulis PHYK juga. Iya. Nik mau ikut gak syuting? Mau. Terus dia excited banget sampai salting sendiri. Kalau Halda ditanyain, Halda main film yuk di Sinemaku. Terus dia langsung nanyanya ngeluncak banget. Sama Iqbal apa Angga Yunanda bang? Wah, ada dua langsung. Klarifikasi ya, klarifikasi. Sebenarnya Bang Umay ngechat gini, "Dak, mau main film lagi nggak?" Terus gue bilang, "Gas bang." Terus dia ngirim foto pak sama Brian Domani. Iya. Terus kata gue mau dijadiin orang ketiga sama Brian Domani bang. Gue kira gue disatuin nanti sama Brian gitu. Terus apaan ya? Itu tadi lu apa Iqbal apa Angga Yunanda? Iya, gitu, terus kan? gue kayak gitu. Oh, jadi dia langsung lapar. Jadi ngeluncak dia. Tapi ya udah. Karena sebelumnya kan sama Iqbal. Oh, di sini maksudnya Halda, kalau sama Angga berarti lu jadi rebutan antara Brian Domani sama Angga Yunanda. Gue yang direbutin. Iya. Mimpi itu mah. Mimpi kata Niki, mimpi. Tapi teman-teman media setuju gak tuh kalau Halda direbutin Brian sama Angga Yunanda? Setuju, mungkin boleh dipikir karena masih Iya bisa. Coba aja ini yang mencuri mie godok judulnya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan, boleh dibantu dari publicist. Ya, depan sini nanti baru belakang ya. Siap. Sebentar ya. Silakan sebutkan nama, media dan pertanyaan. Halo. Thank you. Sebelumnya aku Diva dari Sinerius mau nanya. Ini kan Brian sama Prilly udah lebih dari 3 kali ya project bareng. Sebenarnya ada nggak sih alasan khusus kenapa kalian berperan lagi sebagai pemeran utama? Karena kebetulan aku juga nonton seriesnya dan aku suka banget dan konklusinya ternyata juga nggak jauh beda gitu ya. Terus kedua, apakah dalam proses kreatifnya tim Sinemaku masih memakai karakter deck untuk pendalaman karakter seperti penggunaan zodiak atau latar psikologis tertentu? Terus terakhir,
kenapa untuk Prilly sebelumnya kan di series Hari Ini Kenapa Naira ngisi soundtrack ya, dan di film ini kenapa nggak ngisi soundtrack lagi, itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih. Alasan dari Sinemaku menyatukan kembali Brian Domani dan Prilly, karena sebelumnya juga kan sudah pernah ketika berhenti di sini, kemudian di series. Silakan. Hari Kenapa Naira ya. Iya. Silakan. Sebenarnya alasannya sesimpel karena Hari Ini Kenapa Naira tuh kita yang main gitu, dan karena si film ini juga idenya berasal dari Hari Ini Kenapa Naira, jadi ya udah kenapa nggak kita berdua lagi yang main gitu. Tapi ngobrolan untuk buat film ini udah lama banget. Kita udah sempet mikir dari 2 tahunan kali bahas masih kayak ayo kita coba buat yuk lanjutan yuk. Soalnya kita sempat posting di YouTube, terus ya penontonnya banyak banget, yang seperti tadi dibilang juga 14.000 orang komen kita ayo kita buat. Sempat ada omongan bukan sama aku, terus ada sama someone else, Bukan sama aku juga. bukan sama dia, ada someone else. Terus akhirnya nggak tahu ya, ini klisenya ya, karakter selalu dipilih lah sama ceritanya sendiri, dan akhirnya jatuhnya ke kita semua lah. Yes, menemukan jodohnya memang harus di Brian dan di Prilly ya. Pril, ke pertanyaan ketiga dulu, kenapa nggak ikut mengisi soundtrack? Sebenarnya ada lagu saya dan Daun Jatuh yang ada di dalam film ini, tempat singgah, untuk singgah, jadi kok gue jadi salah mulu sih. Itu lagunya dipakai untuk film ini, aku sama Daun Jatuh, kita sebenarnya kolaborasi lagunya udah sebelum film ini, cuma pas kita baca skrip, terus milih soundtrack kan sama tim, mau lagu apa ya gitu. Kebetulan aku ada lagu Tuk Singgah yang emang ya buat kita yang cuma dijadiin tempat untuk singgah aja gitu.